Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juwairia, SPD MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Politeknik Negeri Media Kreatif PSDKU Medan, jurusan Teknologi Industri Program Studi Teknik Grafika dengan NIDN 0002079007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari salah satu mata kuliah yang saya ampu. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Kimia Terapan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik yang dipelajari di semester genap. Dengan kode mata kuliah TCG2206. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Terapan, yaitu 1. Mampu menerapkan pengetahuan prinsip dasar cetak. Yang kedua, menguasai konsep teori ilmu produksi cetak. Yang ketiga, menguasai sistem perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian produk cetak. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan penggunaan bahan dan proses cetak. Yang kelima, mampu menunjukkan sikap keaktifan dalam menguasai konsep teori dan prinsip-prinsip ilmu kimia yang berhubungan dengan pengetahuan bahan dan proses cetak. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan 1. Mahasiswa mampu membedakan konsep kimia unsur, senyawa, dan reaksi kimia sederhana. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar reaksi redoks dan elektrolisis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan proses terjadinya korosi pada logam dan cara pencegahannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep asam basa dalam mengukur tingkat keasaman kertas. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep koloid, jenis-jenis koloid, dan peranannya dalam proses cetak. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan sifat tinta cetak yang digunakan dalam proses cetak. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan sifat kertas yang digunakan dalam proses cetak. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep warna dalam proses cetak. 9. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik bahan yang digunakan dalam proses produksi cetak berdasarkan hasil review artikel jurnal. 10. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara pengolahan limbah padat dan cair industri percetakan agar tidak mencemari lingkungan. 11. Mahasiswa mampu mengidentifikasi proses produksi cetak yang berpotensi menghasilkan limbah industri percetakan. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah Kimia Terapan yaitu 1. Konsep kimia unsur dan senyawa. Yang kedua, reaksi kimia sederhana. Ketiga, konsep dasar reaksi redoks. 4. Konsep dasar elektrolisis. 5. Proses terjadinya korosi pada logam dan cara pencegahannya. 6. Konsep asam basa dalam mengukur tingkat keasaman kertas. 7. Konsep koloid, jenis-jenis koloid dan peranannya dalam proses cetak. 8. Jenis-jenis dan sifat cetak yang digunakan dalam proses cetak. 9. Jenis-jenis dan sifat kertas yang digunakan dalam proses cetak. 10. Konsep warna dalam proses cetak. 11.
karakteristik bahan yang digunakan dalam proses cetak. 12. Pengelolaan limbah padat dan cair industri percetakan agar tidak mencemari lingkungan. 13. Proses produksi cetak yang berpotensi menghasilkan limbah industri percetakan proses produksi cetak. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka, yang mendorong setiap mahasiswa untuk berpikir. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah kimia terapan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook diantaranya, buku yang saya tulis berjudul Kimia Terapan yang telah publish dan ber-ISBN di tahun 2021. Kemudian, media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method and collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah, yaitu kehadiran sebesar 10%, afektif atau sikap sebesar 15%, tugas dan proyek sebesar 20%, terdiri dari tugas makalah, tugas presentasi, studi kasus, dan forum diskusi, dan ujian sebesar 55%, terdiri atas ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, kemudian ujian akhir semester sebesar 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Kimia Terapan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Apa kabar Kak Ibu? Sehat ya? Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, maka baiknya kita berdoa dulu
Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Garda, Dimas, Gita, Joshua, Marjanda, Roland, Rahmat, udah hadir ya. Rana, ada Rafain. Oke. Berarti yang hadir 7 orang. Nah, ini pertemuan ke-7. Pertemuan sebelumnya, pertemuan minggu lalu kita membahas tentang asam dan basa. Masih ingat apa itu asam dan apa itu basa? Ayo, silakan. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Jo, berdiri. Asam, senyawa asam bersifat korosif. Oke, asam bersifat korosif. Kemudian Asam juga memiliki rasa asam. ya, rasanya masih asam. 3, Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. oke, ada lagi? Sebagian besar reaksinya terhadap logam menghasilkan adu. Menghasilkan ion positif Itu yang dalam air. Oke, selanjutnya asam pH-nya di bawah 7. pH-nya di bawah 7 ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1 yang paling asam. Itu saja. Oke, terima kasih Jo. Kemudian tentang bahasa, siapa yang masih ingat? Ya, sekarang bacanya lebih. Bahasa bersifat merusak kulit dan senyawa bahasa terasa panjang. Bahasa menghasilkan OH- di dalam air. Larutan lakmus bahasa merah jadi biru dan pH bahasa di atas 7. pH bahasa di atas 7 ya. 8, 9, 10 sampai 4. Untuk 14 yang paling basah. Terima kasih Wacanda. Nah, ini satuan acara perkuliahan SAP. Nah, mata kuliahnya adalah kimia harapan yang diambil oleh mahasiswa D3 Teknik KPK dengan mata kuliah DCI 2206. Ya, SKS-nya 2 SKS. Nah, ini CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, apa yang mau dicapai? Jadi kalian harus mampu mendemonstrasikan penggunaan bahan dan proses cetak, ya. Kemudian sub, jadi CPMK adalah sub bagiannya, ya. Kalian sebagai mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep koloid, ya. Konsep koloid, jenis-jenis koloid dan peranannya dalam proses cetak. Kemudian indikator keberhasilannya itu ketepatan menjawab soal, ya. Kemudian ketepatan waktu penyelesaian tugas dan kemampuan kecepatan berkomunikasi. Jadi kalau saya tanya langsung, saya tepat, jelas, tanggap, ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa, ya? Kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan tentang koloid, jenis koloid dan peranan koloid dalam proses cetak. Nah, inilah SAP, satuan acara perkuliahannya, ya. Oke, kita masuk ke materi. Jadi pada hari ini materi kita mengenai sistem koloid, ya. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu diharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan peranan koloid dalam industri grafika. Nah, kemudian ada 4 submateri. Yang pertama sistem koloid, ya, mengikuti pengertian koloid. Yang kedua jenis dan sifat koloid. Yang ketiga pembuatan koloid dan yang keempat peranan sistem koloid dalam industri grafika. Nah, apa itu pengertian koloid? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Ya. Larutan memiliki sifat homogen dan stabil. Nah, sedangkan suspensi memiliki sifat yang heterogen dan labil. Sedangkan koloid memiliki sifat heterogen dan stabil. Nah, ini jenis koloid. Ada fase terdispersi dan ada fase pendispersi. Nah, pendispersi ini adalah fase larut sebagai pelarutnya dan fase
terdispersi adalah zat yang terlarut. Ya. Nah, contohnya fase terdispersi gas dengan terdispersi gas itu tidak dinamakan koloid, ya, karena gas bercampur secara homogen dan seterusnya ada gas yang cair sampai pada dengan padat. Nah, ini nama koloidnya ada busa padat, ya, aerosol sampai sol padat dan beberapa contohnya tadi di slide. Nah, kemudian ini sifat koloid, ya. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama efek Tyndall, Brown, elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, diuresis, dan koloid biofil serta liofil. Nah, itu nanti, efek Tyndall ini nanti kita praktikkan, ya. Selanjutnya, cara pembuatan koloid, ya. Yang pertama cara kondensasi. Nah, cara kondensasi ini ada beberapa reaksi. Yang pertama reaksi pengendapan, kemudian reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan reaksi pergeseran. Nah, reaksi pengendapan, ya, dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya adalah AgNO3 ditambah NaCl. Sebelumnya kita telah mempelajari reaksi kimia, penyetaraan reaksi kimia, ya. Nah, coba yang bisa menyetarakan reaksi pengendapan ini bagaimana hasilnya? Yuk, silakan yang bisa bertanya. Ya, silakan Rana. Larutan elektrolit, ya, AgNO3 ditambah dengan natrium klorida. Akan menghasilkan endapan. Nah, endapannya ini dalam bentuk apa? Coba lihat. Ditambah bisa dilihat di sini argentumnya berapa? 1, ya. 1 di sini 1 sudah setara, ya. Kemudian NO3, NaCl, Na-nya 1, di sebelah kiri 1, Cl-nya 1. Ya, oke, sudah setara, ya. Nah, maka akan menghasilkan endapan AgCl ditambah NaNO3. Selanjutnya reaksi hidrolisis, ya. Reaksi hidrolisis ini dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air, ya. Di sini ada AgCl3 ditambah air H2O. Akan menghasilkan apa? Silakan. Siapa yang bisa maju di depan? Ya, silakan Olan. Reaksi hidrolisis. Reaksi sebelah kiri dan hasil reaksi harus sama jumlah ion maupun muatannya, ya. Itu namanya penyetaraan. Disetarakan bagian ini dan bagian reaksi dan hasil reaksi. Oke, kita lihat aluminiumnya di sebelah kiri reaksi 1, maka di hasil reaksinya juga 1. Cl-nya mana? Cl-nya di sini. Ini salah ini. Ya. Kemudian H2O ini hasilnya H3. Ya. HO, O-nya 3. Nah, dari mana O-nya 3? Pakai coba dia ditambah hasil dari hasil yang ya, HCl
hidrogen, maka yang satu lagi berikatan dengan Cl. Ya, oke, terima kasih orang cara kembali. Nah, selanjutnya yang kedua cara dispersi. Ya, cara dispersi ini sebalikan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan memperkecil partikel dispersi agar menjadi partikel koloid. Ya, caranya itu cara mekanik, ya, kemudian cara peptisasi, cara buzur Brevik, dan cara ultrasonik. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk ke peran koloid dalam grafika. Nah, dalam cetak offset, pernah praktikum cetak offset ya? Nah ya, cetak offset. Nah, kemungkinan terjadinya emulsi sangat besar. Nah, prinsip cetak offset adalah tolak menolak antara air dan tinta. Ya, air akan membasahi bagian non-image, sedangkan tinta akan membasahi bagian image. Ya, keseimbangan air dan tinta cetak memegang peran penting dalam proses cetak offset sehingga dapat kualitas cetak yang terbaik. Jadi si air yang non-image, si tinta yang image, makanya bisa menghasilkan cetakan yang berkualitas baik. Nah, sebelum kita ke kuis, kita akan mempraktikkan efek Tyndall. Nah, di depan ada 3 gelas, ya. Nanti di sini berisi susu, kopi, dan gula. Nah, coba kita mau melihat bagaimana penghamburan cahaya pada efek Tyndall itu terjadi. Saya butuh 3 orang teman yang mau mempraktekannya, silakan. Ya, silakan kita di Garda dan Rafael. Nah, efek Tyndall itu adalah ya penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar. Jadi kita mau lihat sinarnya ini tembus nggak nanti ke sini? Tembus nggak? Ini kan jelas kosong ya. Tembus ya. Tembus. Nah, kita lihat kalau masing-masing lakukan, kita lakukan. Apakah tembus? Campuran susu dengan air ini tidak dapat menembus ke gelasnya karena di sini partikelnya itu sudah tidak dapat melihat ke gelasnya. Terus yang ini adalah koloid. Susu dicampurkan dengan air adalah koloid. Tidak tembus ya? Tidak tembus. Stabil tidak? Oke. Selanjutnya kopi. Siapa yang kopi? Ya, kopi itu tidak stabil, ya, tidak tembus. Dia termasuk campuran yang heterogen. Maka dia efektivitasnya penghamburan cahayanya tidak stabil, ya. Kemudian larutan gula pasti, ya, sangat tembus. Bisa dijelaskan apa ini? Untuk larutan gula cahaya tembus karena larutan gula memiliki sifat larutan homogen Dan stabil ya. dan stabil. Oke ya, terima kasih kepada 3 mahasiswa. Silakan duduk kembali. Nah, efek Tyndall ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid, ya, sehingga tampak lintasan berkas sinar tadi yang jelas, ya, yang jelas tampak berkasnya ini. Ya. Kemudian ini percobaannya. Nah, oke, pasti dilakukan juga percobaan pada koloid ini. Ya. Nah, kemudian gerak brown, ya. Gerak brown ini adalah gerak acak. Dia acak nih, tidak beraturan, ya. Itu menyebabkan koloid tetap stabil.
stabil, ya. Homogen itu dan tidak mengendap, makanya dia rasa acak ya, bergerak kemanapun, sehingga tidak ada yang mengendap di sini, ya. Kemudian elektroforesis ini gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik, ya. Nah, biasanya untuk produksi barang industri dan karet, ya, mengurangi pencemaran udara dan meningkatkan resiko. Nah, kemudian sifat yang berapa ini? Yang ketiga, yang keempat ya, absorpsi. Nah, sifat absorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa lain sehingga partikel koloidnya bermuatan, ya, bermuatan. Contohnya koloid kebutuhan 3 menyerap ion positif sehingga koloidnya bermuatan positif. Kemudian koagulasi adalah partikel koloid sehingga membentuk endapan, ya, karena kerusakan stabilitas koloid. Jadi kalau suatu koloid, ya, terjadi endapan, maka stabilitas larutannya itu rusak. Koloid yang bagus itu dia tidak mengendap. Itulah tadi si gerak Brown, dia terjadi gerak acak yang menghindari terjadinya gumpalan atau koagulasi, ya. Ini koloid pelindung. Ini koloid pelindung itu koloid juga, ya, koloid juga fungsinya untuk menstabilkan koloid yang mencawarnya, itu fungsinya melindungi koloid lain, ya. Nah, dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya itu proses cuci, ya. Nah, kemudian koloid liofil dan liofok adalah yang partikel terdispersinya menarik medium terdispersinya, ya. Kalau yang liofok, partikel terdispersinya tidak menarik medium terdispersinya. Jadi terdispersi berupa air maka disebut hidrofil dan hidrofok. Yang fobia dia suka air dan tidak suka air, ya. Kita masuk ke kuis. Persamaan antara koloid dan suspensi pada pembuatan zat padat dalam air adalah, jawabannya yang B, yang D, ya. Oke. Dari dua aspek, mikroskopis dan makroskopis, ya, sehingga koloid bersifat dispersi padatan dalam cairan, ya. Soal nomor 2 yang bukan merupakan contoh peristiwa koagulasi koloid adalah C, 1 dan 4. Pembentukan delta pada muara sungai dan jaringan air, ya. Kemudian soal nomor 3, ya. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang tergolong dispersi koloid adalah yang terlihat 1 dan 3, oke, ya. Nah, berikut ada tugas, ya, untuk di rumah. Mengerjakan pribadi masing-masing, ya. Ada 8 soal, ya. Mungkin kirim melalui WhatsApp group, ya. WhatsApp group diketik di dalam bentuk PowerPoint, ya. Ada 8 soal. Nanti ada 8 slide soal jawaban. Oke, ya. Sekian dulu, ya, perkuliahan kita hari ini, ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu harap kalian tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat kuliah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.